Halo Jutirs, balik lagi nama saya Arya dan ini adalah Realme 16 Pro Plus 5G. Jujur sih, HP Realme seri angka itu selalu punya spot spesial buat saya pribadi. Kenapa? Karena seri ini tuh ibarat model berjalan ya, tapi versi HP. Karena desainnya tuh hampir selalu all out tiap keluar ya. Bahkan nggak jarang, Realme ini juga ngegandeng atau collab sama top desainer dunia buat ngebikinin desain HP-nya. Ya bisa dibilang terlalu niat lah buat HP yang sebenarnya bukan kelas flagship juga. Apalagi yang seri paling tingginya ya, yang kasta tertingginya, itu biasanya juga punya skill kamera tele yang juga lumayan overkill di kelasnya. Makanya tahun lalu tuh saya sempat kecewa ya, apalagi sampai 2 seri berturut-turut, varian Pro Plus ini tuh absen, nggak rilis. Dari Realme 14 Pro series yang emang nggak masuk resmi Indonesia, sampai 15 Pro Plus yang malah nggak dibikin sama sekali. Kayak ada yang hilang gitu ya. Sampai-sampai saya juga nggak ngarepin itu HP bakal keluar tahun ini. Tapi 2026 beda ceritanya nih. Si anak hilang ini akhirnya kembali pulang. Nah pertanyaannya, comeback-nya varian Pro Plus kali ini apakah lebih brutal dari yang sebelumnya? Atau cuma upgrade minor biar kelihatan ada yang baru doang? Yuk kita bahas. Oh ya, pas bikin video ini jujur saya belum dapat spill harga resmi dari Realme 16 Pro Plus 5G ini ya. Prediksi saya sih antara 8 atau 9 jutaan ya. Mengingat ya tren harga HP sekarang kan juga pada naik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pas video ini tayang dan harganya udah keluar, nanti bakal saya update juga di judul atau di deskripsi videonya. Ya nggak bohong skin HP Realme seri angka ini emang rata-rata pamerable semua ya, dan berasa masterpiece kalau kita pegang. Nah kali ini Realme collab lagi sama Naoto Fukasawa, itu desainer Jepang yang dulu juga sempet ngedesain Realme GT Master Edition. Ingat nggak HP Realme yang skinnya kayak koper ya, dan ada tanda tangan desainernya di sisi kanan? Nah itu orang yang sama yang ngedesain HP ini juga. Time flies so fast sebenarnya ya, karena HP itu keluar 5 tahun yang lalu alias pas zaman-zaman Covid. Sebenarnya kalau kita ngeliat finishing-nya, ini tuh mirip-mirip kayak HP-HP yang pakai bahan kulit sintetis gitu ya. Tapi kalau kata Realme ini agak berbeda. Jadi dia tuh pakai material silikon organik yang udah bio-based ya, yang asalnya dari alam ya. Yang konon ini juga pertama dipakai di industri. Kalau untuk bahannya sendiri jujur ini saya pegang lembut banget ya, terus nggak gampang nyeplak kotoran, meskipun biasanya bahan kayak gini tuh cukup gampang narik debu atau kotoran-kotoran gitu yang nempel di tangan. Tapi so far ini lumayan bersih dan lumayan gampang dibersihin juga. Nah, satu hal yang kelihatan beda sendiri itu justru ada di bagian rumah kameranya. Dia malah pakai bahan metal yang cukup solid, cukup keras dan lumayan glossy juga. Jadi bisa kita pakai buat ngaca. Mungkin satu hal yang baiknya jadi PR Realme ke depannya, tolong nih, izin nih Realme ya, bahan metal ini tuh jangan cuma nangkring di kamera doang nih, tapi jadiin buat frame-frame bodi sampingnya, biar bodinya jadi kelihatan dan kerasa lebih solid. Tapi sebenarnya bikin saya kangen sama varian Pro Plus-nya Realme itu justru di bagian formasi kamera full timnya. Ingat banget dulu Realme 13 Pro Plus itu jadi HP resmi termurah yang udah pakai kamera teleperiskop di harga 6 jutaan. Karena ya di range harga segitu biasanya nggak punya tuh HP-HP ada lensa telenya, atau kalau ada lensa tele, paling ya tele yang biasa alias bukan yang periskop. Dan it's comeback di HP ini. Formasi kamera juga sekarang makin sangar ya. Untuk kamera utama dia pakai 200 megapiksel bikinan Samsung, ini udah pakai Luma Color Image, terus ditemenin sama ultrawide 8 megapiksel dan kamera tele periskop 50 megapiksel 3,5 kali zoom yang juga udah ada OIS-nya. Oke, kita bahas kamera utamanya dulu. Buat foto siang hari, hasilnya surprisingly lumayan nampol ya, tapi nggak yang over banget kuncringnya. Nah, kalau kata Realme, rahasianya tuh ada di sistem pemrosesan baru yang namanya Luma Color Image. Bedanya sama HP lain, sistem ini tuh bakal ngeblend proses pengolahan cahaya sama warna itu barengan. Makanya, dynamic range-nya tuh jadi luas dan pinter banget buat adaptasi. Mau dipakai pas terik, mendung, atau dalam ruangan, terang dan gelapnya tuh selalu pas ya, tanpa takut overexpose atau warnanya jadi distorsi. Detailnya tajam, noise-nya bersih, dan saturasinya tuh dapat look yang seimbang dan juga realistis. Untuk foto ultrawide-nya sekilas kayak nggak ada upgrade ya, tapi yang ini tuh udah ada autofocus-nya. Dan tipis-tipis bisa dipakai buat foto makro tanpa nambahin lensa khusus lagi yang biasanya cuma jadi gimmick doang. Lanjut sekarang kita bahas bintang utamanya nih, lensa teleperiskop. Asli, buat nembak objek yang agak jauh, skill lensa satu ini tuh cukup OP. Hasil jepretan tajam, detailnya dapet banget, dan dynamic range-nya juga luas. White balance-nya juga presisi ya, paling cuma ada hint hijau tipis banget pas dipakai buat foto-foto tele di indoor. Tapi saturasinya tetap pas dan juga enak dilihat. Tapi yang perlu dicatat, lensa tele ini tuh agak kurang kalau kita pakai buat foto-foto close up. Karena jarak fokus minimalnya lumayan jauh ya, sekitar 30 sampai 35 cm lah. Jadi kalau kita paksain nembak dari dekat, hasilnya malah jadi kurang tajam.
Nah, kalau menurut keyakinan saya, buat foto-foto close up, mending pakai kamera utama aja, terus di zoom 2 kali. Nah, kalau buat zoom yang ekstrim sampai 10 kali, emang udah agak kerasa maksa sih. Tapi kalau cuma buat jepret cepet objek yang jauh doang, ini masih kepake banget. Malahan detail gambarnya juga lumayan lebih mendingan ya, ketimbang kita motret pakai zoom 3,5 kali di resolusi 50 megapikselnya, terus di crop manual. Oke, sekarang kita bahas gelar Portrait Master yang dibangga-banggain di HP ini. Kalau di mode foto biasa, kita dapat yang 1 kali, 2 kali, sama 3,5 kali. Nah, di sini ketambahan opsi 1,5 kali alias setara lensa 35 mm. Dan yang lebih lucunya, ada opsi 4 kali juga. Kayak buat apa gitu sih? Padahal yang 3,5 kali aja sebenarnya udah pas banget buat motret orang. Nah, selain tombol zoom standar, ada satu tombol shortcut asik nih, yang fungsinya kayak preset combo. Ini tuh ibarat kita lagi nge-cheat ya, buat yang mager ngedit. Karena sekali pencet, otomatis kita bisa dapat racikan focal length plus filter warnanya sekalian. Pilihannya juga sama kayak di mode portrait ya, dari 1 kali sampai 4 kali buat yang close up. Sebenarnya bisa diatur manual sih, tapi fitur ini tuh dibikin supaya kita tinggal jepret dan sat-sat buat diposting. Untuk kualitasnya gimana nih? Nah, efek dari teknologi Luma Color ini ternyata juga turun tangan ya di sini. Secara umum, pengoptimalan skin tone atau warna kulit itu jadi berasa asik dan juga natural. Plus efek blur atau depth of field-nya juga kerasa lebih alami. Dia pinter misahin subjek dari background dengan efek bokeh yang cukup halus ya. Jadi ngasih kedalaman visual yang udah berasa kayak jepretan kamera profesional. Lensa telenya emang sedikit kurang tajam sih dari ekspektasi saya. Tapi overall nggak terlalu masalah. Kalau pakai mode portrait yang reguler, hasilnya udah proper banget. Cuma catatan nih ya, khusus buat preset-preset combo yang tadi, kadang tuningan warnanya itu jadi agak lebay dan kerasa over processing. Oke, sekarang kita geser ke kamera depannya. Nah, buat urusan selfie, Realme 16 Pro Plus kali ini emang belum dikasih autofocus ya. Tapi tenang aja, selama jarak tangan kalian tuh wajar pas dipakai buat motret, ya hasilnya not bad. Tajamnya masih dapat, dynamic range-nya juga aman, dan yang paling saya suka tuh skin tone alias warna kulitnya tetap akurat dan juga natural. Cuma ya ada satu catatan kecil nih, overall untuk karakter warnanya tuh emang kerasa agak flat untuk kamera selfie. Buat foto-foto malam, performanya juga masih solid. Dynamic range-nya luas dan juga aman. Terus white balance-nya emang ada kecenderungan sedikit warm atau kekuningan. Tapi jujur ini malah ngasih vibes yang cukup natural ya. Apalagi kalau kita motret di bawah lampu jalanan. Warnanya tetap enak sih dilihatnya. Dan kalau ngomong detail, udah bagus ya di kelasnya. Meskipun belum nyampe di level tajamnya HP-HP flagship. Iya, kalau ngomongin kamera foto, Realme seri angka yang varian Pro Plus itu emang gak ada obat ya. Fiturnya cakep, apalagi mode portraitnya, beuh, itu overkill semua. Tapi gimana nih kalau kita pakai buat konten tipis-tipis, kamera videonya? Nah, ini saya langsung rekam pakai kamera depan ya, yang mana udah bisa di set rata kanan 4K 60 fps. Dan kalau segini angle-nya masih kerasa cukup sempit, kita bisa lebarin lagi, tinggal set ke 0,8 kali kayak gini. Nah, ini buat masih lihat background juga masih jelas banget ya. Ini benar-benar di belakang masih cukup detail. Cuma emang langit udah terlalu overexpose ya, padahal kalau saya lihat di belakang tuh masih ada guratan awan dan semburat mataharinya. Nah, yang menarik dari kamera depan ini kita bisa langsung pindah ke kamera belakang tanpa harus matiin perekaman videonya. Yes. Ini juga kamera belakangnya udah 4K 60 fps ya, sama. Ini stabilisasinya menurut saya sih lumayan cakep ya, karena sebelumnya nyobain di Realme 15 Pro itu kalau di set 4K 60 fps sama semua itu stabilisasinya udah mulai gempa bumi. Nah, ini so far so good sih. Dan ini saya coba pindah ke kamera zoomnya ya. Gila, detailnya masih cakep loh. Rekam mobil-mobil yang jalan tuh halus. Ini 2 kali. Kita pindah. Sekarang jam di WhatsApp pertama. Oke, sekalian kita tes autofocusnya ya. Gercep sih. Ada nyamuk. Tapi emang sih kalau pengen multi lens di semua lensa termasuk ultra wide-nya, kita harus nurunin resolusinya ke Full HD 30 fps yang paling standar kayak gini. Nah, kalau ini udah di set, kita mau pindah-pindah ke kamera utama, ke zoomnya, telenya ya, pindah lagi, bahkan sampai pindah ke kamera depan ini juga bisa. Jadi kalau pengen yang semua lensa, kita harus set ke Full HD 30 fps kayak gini. Kalau 4K 60 fps itu yang nggak bisa cuma kamera ultrawide nya aja.
Nah, skin baru di HP ini nggak cuma skin luarnya doang ya, tapi juga skin dalam alias software-nya. Dari pertama kali buka kotak dan aktifin, kita langsung disuguhin Android 16 terbaru yang dibungkus pakai Realme UI versi 7. Dan buat yang sebelumnya udah terbiasa pakai HP-HP Oppo, mungkin juga bakal familiar sama layout dan menu di HP-HP Realme ya. Karena ya aslinya tuh Realme UI di sini ya ColorOS tapi versi rebranding-nya Realme. Terus pengalaman pakainya juga lagi-lagi mirip banget sama ColorOS-nya Oppo ya. Enteng, smooth, responsif, layout menunya rapi, dan nggak ada iklan yang tiba-tiba nongol. Termasuk jatah upgrade yang juga lumayan panjang ya, bisa untuk upgrade Android 3 kali dan full security patch sampai 4 tahun ke depan. Terus untuk fitur AI juga masih jadi tools menarik ya di Realme UI ini. AI editor di galeri sekarang udah kayak foto editor versi instan, apa aja yang kita butuhin tuh ada di sini. Dari hapusin objek gak penting, ngilangin pantulan, atau benerin foto yang ngeblur. Nah yang baru ada AI Portrait Glow. Simpelnya daripada maksain pakai flash di kamera buat foto-foto yang agak gelap, AI ini tuh bakal ngasih highlight yang pas di muka kita ya, pas lagi foto-foto di tempat yang remang-remang atau cahayanya kurang. Dikombain pakai AI Edit Genie juga makin cakep nih. Kayak ngasih efek-efek atau objek tertentu sesuai tema yang kita pengen. Dan enaknya pakai AI bawang gini tuh gratis tis-tis ya, alias nggak perlu mikirin udah ngabisin berapa token per harinya. Ya itu dia upgrade-upgrade yang cukup nampol di Realme 16 Pro Plus 5G. Sisanya agak di luar prediksi BMKG ya, karena ini tuh masih mirip banget sama Realme 15 Pro yang bahkan nggak ada embel-embel plusnya. Kayak di sini layarnya tuh masih pakai lungsuran seri sebelumnya. Ini layar lengkung 6,8 inch AMOLED 144 Hz yang sebenarnya spek segini tuh juga masih bagus banget sih buat di kelasnya sekarang. Dipakai buat maraton streaming juga masih enak banget ya, warnanya gojreng dan juga udah support format HDR10+ juga. Kalau untuk speakernya ini kedengeran B aja ya. Dia tuh kayak nggak terlalu balance antara sisinya gitu. Kayak masih terlalu dominan untuk speaker utama atau yang ada di bagian bawah sini. Dan kalau kita pakai volume yang paling kencang, itu juga suaranya kedengeran agak sember dan pecah. Tapi seberapa nampol speaker ini menurut kalian? Coba didengerin di sini. Nah, kalau untuk performanya gimana nih? Kayaknya chipset Snapdragon 7 Gen 4 ini stoknya masih kebanyakan ya di gudangnya Realme. Sampai lagi-lagi mereka tuh pakai chipset yang sama di varian terbarunya. Tapi ya di luar itu, sebenarnya chipset ini tuh masih one of the best ya, chipset yang cukup imbang atau balance antara power dan juga efisiensi dayanya. Untuk skor Antutunya juga lumayan nampol sih, tembus 1 jutaan. Terus stability rate-nya pas digeber di power yang maksimal itu juga masih sangat-sangat stabil ya, bahkan masih di atas 90%. Ini sih green flag semua untuk chipsetnya. Mau digas push rank Mobile Legends rata kanan? Bisa banget. 120 FPS-nya digeber 3 match nonstop juga masih belum goyang. Ya, beberapa kali masuk command yang rusuh, skill ulti ketemu semua, 120 FPS di sini tuh masih ajak. Nggak ada tuh ceritanya auto turun ke seratusan FPS kecil. Ada sih sesekali turun, itu paling tipis banget di 118 sampai 117 FPS. Dan nyaris nggak berasa banget. Habis itu dia bakal balik ke pucuk lagi. Terus buat main PUBG Mobile, dia juga udah unlock ya 90 FPS dengan settingan grafis yang paling bawah. Rata-ratanya juga masih tinggi, dipakai main beberapa battle, performanya masih konsisten di 87 sampai 88 FPS. Atau kalau mau mentingin visual, digeber pakai grafis HDR juga masih nampol. Cuma frame rate-nya aja sih yang jadi mentok di 60 FPS doang. Tapi entah belum dapat settingan yang optimal atau gimana, Snapdragon 7 Gen 4 ini kayaknya masih belum bisa jinakin game seberat Wuthering Waves. Mau pakai settingan grafis yang paling rendah sampai yang tinggi, frame rate-nya tuh cuma stay di kisaran 30 sampai 40 FPS. Itu di posisi lagi traveling ya, sampai battle yang rusuh. Nah, lucunya pas karakter saya diemin, tahu-tahu frame rate-nya tuh naik sendiri ke 50-an FPS dan balik stay ke 30-an FPS kalau udah main yang aktif lagi. Ya kalau kita ngelihat angka kapasitas baterainya emang nggak berasa ada upgrade yang cukup nampol ya, masih 7.000 mAh. Tapi lagi-lagi baterai 7.000 mAh di bodi yang setipis ini masih berasa anomali. Thanks banget sama silikon karbon yang bisa madetin baterai gede di bodi dan ruang yang sesempit ini. Dan kalau ngomongin soal daya tahan baterainya sih, ini HP lumayan nampol juga ya, dan nggak jarang saya bisa pakai antara 1,5 sampai 2 hari sebelum dicolok lagi.
Dipakai streaming YouTube 1 jam, dia cuma ngurang 4%. Rekam video 4K 60 fps sejam, dia cuma turun 17%. Terus kalau buat live TikTok sejam, baterainya kemakan 12%. Mabar biasanya saya pakai token setengah jam aja, kayak Mobile Legends turunnya tuh sekitar 7%. Dan bakal lebih deras lagi kalau kita geber main game berat macam Wuthering Waves ya. Ini main setengah jam bisa kemakan 12%. Tapi tetap sih, angka-angka segini tuh bakal susah didapetin dengan baterai yang standar. Bedanya tuh bisa antara 3 sampai 5% sendiri. Nah, enaknya pakai baterai Monster itu tentu buat pemakaian jangka panjang ya, karena ya seiring pemakaian tentu performa baterai kan bakal turun-turun juga. Tapi yang jelas ya, mau itu baterainya turun di 90%, 80%, sisa kapasitasnya juga masih berasa gede banget sih di HP ini. Nah, baterai segede ini juga ditandemin sama charger ngebut 80 watt Superfook. Ini ngecas setengah jam dan kita tinggal beli takjil di luar, balik-balik baterainya udah sekitar 60 sampai 62%. Dan kalau pengen kita isi sampai benar-benar full tank, ini paling cuma ngabisin sekitar 1 jam lebih dikit doang. Untuk bypass charging juga ada ya di HP ini. Nah, yang baru itu sebenarnya ada di kompatibilitas charging-nya ya, dan sekarang udah support PPS USB Power Delivery, yang memungkinkan kita bisa ngecas kenceng meskipun nggak pakai charger bawaan ya, alias pakai charger pihak ketiga. Jadi misalkan kalian charger bawaannya hilang nih dan nggak pengen beli charger bawaan, entah itu susah belinya atau udah habis stoknya gitu ya, kalian tetap bisa pakai charger third party kayak Anker gitu ya, yang emang udah support UPS dan bisa tetap ngecas kenceng. Cuma untuk speed ngecasnya lagi-lagi emang nggak sengebut yang Superfook bawaannya sih, karena ini cuma di limit sampai 55 watt doang. Emang sih kalau fitur-fitur sebelumnya tadi kan udah cakep ya, jadi minimal dipertahanin aja menurut saya tuh udah cukup banget. Tapi izin nih Realme ya, izin. Fitur yang sebelumnya nggak ada, ya jangan dipertahanin. Contohnya ya kayak eSIM. Nah, nggak ada eSIM di sini mungkin bisa jadi pertimbangan ya untuk skip atau beli HP ini. Karena ya eSIM sendiri pun sekarang udah mulai banyak dipakai di HP-HP 7 sampai 9 jutaan. Memang benefitnya banyak banget ya, lebih fleksibel kalau kita pakai buat traveling ke luar negeri dan juga lebih aman ya. Andai HP kita tuh amit-amit dicolong maling, ya si maling itu nggak bisa langsung cabut SIM-nya secara fisik. Karena kan emang nggak ada fisiknya juga ya. Jadi kita masih punya spare waktu buat nge-track HP-nya dan bisa remote, data-datanya dari jarak jauh. Oke, jadi kesimpulannya, Realme 16 Pro Plus 5G ini cocok buat siapa sih? Jujur, kalau emang ngincer performa spesial atau kanan, mungkin saya bakal masukin HP ini di nomor sekian. Karena ya, masih banyak opsi lain yang performanya tuh jauh lebih overkill dari HP ini. Bahkan sekelas Snapdragon kepala 8 pun, sekarang tuh udah mulai banyak ya, yang main di kelas tengah kayak gini. Tapi beda ceritanya ya, kalau prioritas kalian nyari HP itu lebih ke looks-nya atau lifestyle-nya, fashion statement-nya. Nah, Realme 16 Pro Plus 5G ini bisa dibilang one of the best ya, yang punya desain paling cakep di harganya. Berasa pegang masterpiece sih. Dia pakai konten juga masih master banget ya. Dari skill ngerekam 4K 60 fps yang bisa depan dan juga belakang, sampai kamera tele juga masih overkill banget buat foto-foto potret. Plus punya baterai badak sampai 2 hari. Nah, comeback-nya varian Pro Plus kali ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa kalian pertimbangin buat saat ini. Paling concern saya sama HP barunya Realme, apalagi seri angka, itu ada di harganya aja sih. Karena biasanya tuh mereka bakal pasang harga yang lumayan over ya di awal. Jalan setengah tahun sampai keluar seri baru. Nah, justru sweet spot harganya ada di situ. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Realme 16 Pro Plus 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.